Ya, kalau kita nampak dalam keadaan yang umum sifatnya, nggak ada persoalan misalnya, mohon maaf, yang menimpa perempuan misalnya kan ketika akan berwudu tempatnya bisa terbuka untuk perempuan saja, ya tidak harus khawatir terbuka aurat dan sebagainya, atau laki-laki pada umumnya nggak ada masalah, nggak ada luka di bagian kepalanya, maka kita bisa basuh teman-teman sekalian dan arahkan basuhannya untuk usapan. Ya, ambil airnya, kemudian kita usapkan, percikan, ambil untuk mengusap, maka kita bisa usapkan keseluruhannya. Mohon izin ya, saya buka misalnya. Nah, bismillah, ini saya simpan dulu. Nah, jadi kita bisa ambil airnya, kemudian kita percikan dari sini. Ya, kita usapkan ke dari bagian depan sini, ya sampai dengan ke belakang sini, ya, bagian kepala. Lalu kita kembalikan lagi ke depan. Nah, kurang lebih demikian, ya. Ambil, percikan, kemudian bagian depan sini, nah ke belakang sini, bagian kepala, ya, dibalikan lagi ke depan sini. Jelas ya? Nah, itu mengusap. Baik, nanti ada di riwayat lain bisa langsung ke telinga, ya. Tapi nanti itu kita ambil pokoknya dulu. Nanti kalau kita sempurnakan di akhir, tambah dengan sunnah. Nah, ini kalau tidak ada persoalan. Nah, kalau sekiranya ada persoalan, misal qadar Allah, ya, qadar Allah, ada ujian misalnya kan, ada satu penyakit di kepala, ya, ada sakit tertentu yang nggak boleh kena air misalnya. Nah, maka bak ini sangat berperan. Ya, jangan langsung tayamum, bak sangat berperan. Anda bisa ambil airnya, percikan sedikit, lalu kemudian Anda usapkan ke bagian yang tidak harus terkena luka, yang masih boleh terkena air. Ya, maka misalnya bisa menggunakan bagian yang terbatas dulu. Kalau memungkinkan bagian terbatas dari sini sampai ke ubun-ubun di sini. Ya, jadi Anda usap di sini sampai ke sini. Itu sah. Ya, itu sah, jadi sampai ke sini. Nah, ini bagian pertama. Ya, jadi at-tab'id ma'al hudud, ya, ma'al had. Jadi diusapkan sampai batas di sini. Ya, kalaupun di sini ada persoalan misalnya, ya di sini kena misalnya kan karena ada musibah tertentu di kepala, nggak boleh kena air bagian ininya, maka berlaku at-tab'id min dunil hudud. Ya, sebagian tanpa batasan. Maka Anda bisa misalnya usap yang penting bagian kepala. Ini kan kepala nih, masih bisa. Ini bisa. Ini bisa. Loh, kok wudunya begitu, Ustaz? Anda yang harus belajar, Cepi. Ya. Jadi jangan karena nasnya begini Anda harus ikutkan kepada Anda. Tidak. Agama itu bukan akal Anda, agama bukan pemikiran. Agama adalah bagian dari apa yang Allah firmankan kepada kita untuk diikuti dan memberikan kemudahan. Ya, agama datang untuk memberikan kemudahan, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan dan bukan untuk mempersulit keadaan diri kita. Jadi kalau kita melihat orang yang wudunya misalnya begini, ya ini yang diusap begini atau ini diusap, ini husnuzan, oh mungkin di kepalanya ada luka atau ada apa sehingga dia mengusap yang lain. Yang Anda katakan aliran lain tuh bid'ah tuh. Bukan di situ bid'ahnya, Anda yang belum tahu ilmunya. Ya, maka penting kita untuk belajar. Termasuk akhwat misalnya. Ya, di situ bid'ahnya, Anda yang belum tahu ilmunya. Ya, maka penting kita untuk belajar. Termasuk akhwat misalnya. Ya, akhwat, kalau akhwat itu perempuan. Ya, kalau laki-laki ikhwan. Baiknya kalau laki-laki ikhwan. Jadi jangan sampai para akhwat siap. Wah, itu laki-laki, ya. Jadi laki-laki ikhwan. Kalau digabungkan laki-laki dengan perempuan ikhwah, ya. Nah, kan akhwat pakai kerudung kan? Nah, di kerudung kadang-kadang ada satu kondisi situasi yang ketika dia akan berwudu misalnya, mohon izin, mohon maaf ya, ada kondisinya yang nggak terbuka sepenuhnya atau nggak bisa buka kerudung sepenuhnya gitu kan. Nah, Anda bisa mengambil bagian airnya kemudian diusapkan bagian kepala di sini. Ya, itu sah hukumnya. Itu sah hukumnya. Ya, misal kalau di pesawat agak kesulitan dibuka semuanya gitu kan, tapi ini bisa disingkap di dalam karena sendirian, tapi ini sulit, bisa. Ya, ini untuk dibasuh kemudian bagian kepala cukup begini. Ya. Nah, ingat ini namanya masaha. Kalau nggak salah, ambil air, tumpahkan di kerudung begini. Repot kan? Makanya indahnya Allah menggunakan kata masahwamsahu bi ru'usikum dan usap, ya, dari bagian kepala itu. Paham sampai sini? Ingat, itu baru nadhafahnya. Sekarang untuk mendapatkan cahayanya gimana? Biaknya, husnunnya, paharahnya. Maka coba kita pikirkan, ingat-ingat kembali dosa apa sih yang sering dicerna oleh pikiran kita.